Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat yang beriman, semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat, diampuni dosa-dosanya dan disampaikan segala hajat dan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mahabbah, sifat cinta, yakni Allah cinta kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Cintanya Allah kepada hamba telah dibuktikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim tentu mengharapkan keridaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya umat tidak ada kebahagiaan yang dicari oleh setiap hambanya selain dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa saja ciri-ciri seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu ada 5 ciri-ciri seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu diterima di bumi saat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang hamba akan mendapatkan penerimaan di muka bumi ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril menyuruh kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka mereka mencintai dia, maka orang itu menjadi orang yang diterima di bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, diberikan pemahaman dalam pengalaman agama. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang hambanya, maka Allah memberikan agama kepadanya sehingga dia pun akan mudah melakukannya, akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan mudah baginya meninggalkan perbuatan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, yang mana artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintainya. Namun Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah telah mencintainya. Hadis riwayat Ahmad. Allah akan mengisi lidah orang yang dicintainya dengan zikir dan mengisi anggota tubuhnya dengan ketaatan serta menghindarkan
dari kelalaian. Dengan demikian hamba yang dicintainya tersebut akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu memenuhi segala permintaannya. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan memenuhi semua permintaannya dan akan melindunginya Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala," yang mana artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cinta daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepada hambaku. Tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengar yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga pendengaran, kelihatan, dan sesungguhnya anggota yang telah dicintai oleh Allah daripada perkara-perkara yang haram. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberi, dan ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, memberikan cobaan untuk menyucikannya dari dosa-dosa dan perbuatan buruk. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan atau ujian kepada hambanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, artinya sesungguhnya besarnya balasan sertai besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka dia memberi cobaan kepada mereka. Maka siapa yang riba, maka baginya ridho. Siapa yang marah, maka baginya kemarahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelima, dibukakan pintu amal yang soleh sebelum kematian. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hambanya, insyaallah akan jadikan ia mau beramal. Lalu ada seorang yang bertanya, apa maksud dari beramal? Rasulullah menjawab, Allah bukakan amal yang soleh sebelum dia meninggal sehingga dia dicabut nyawanya dan keadaan beramal. Maka beruntunglah kita apabila ada 5 ciri-ciri